Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai para pembencimu bekerja sama untuk menghancurkanmu. Oke, mari kita lihat energi dari orang-orang yang sepertinya ini haters ya guys ya, pembencimu ya, yang sepertinya mereka tuh betulnya bekerja sama ya, tapi nggak terlihat gitu ya. Oke, ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya, buat kamu-kamu yang merasa membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang merasa bahwa readingan ini sesuai dengan your real life story ya. Oke. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu ya, sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Alright, mari kita lihat di sini energi dari dirimu dan para hatersmu ya. Yang mana ini sebetulnya di belakang kamu mereka bekerja sama untuk menghancurkan dirimu. Mari kita lihat lebih detail lagi ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya. Once again, buat kamu-kamu yang resonate aja ya. Ambil sisi positifnya, dan kalau ada readingan yang sebaliknya gitu ya guys ya, jadikan sebagai warning aja ya, peringatan gitu, sehingga kamu kedepannya bisa mengantisipasi ya. Kalau kamu ketemu dengan orang-orang toksik, kamu tuh tahu apa yang harus kamu lakukan gitu, jadi kamu nggak canggung, nggak bingung lagi gitu loh guys ya. Alright, di sini ada Six of Cups, ada The Lovers, ada The Emperor, ada Ten of Wands, ada Six of Pentacles, ada The Devil, oke, ada Knight of Wands. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. So guys, di sini aku merasakan energi dari dirimu dan para hatersmu ya, yang mana ada beberapa orang dari haters atau pembencimu ini ya guys ya, itu yang menyamar ya, atau melakukan suatu penyamaran ya guys ya, untuk bisa terkoneksi dengan dirimu ya. Kamu tidak tahu, bahkan tidak pernah menduga ya, bahwa orang yang terkoneksi dengan dirimu ini sebetulnya adalah haters gitu ya guys ya. Haters yang tersembunyi atau terselubung ya. Kamu di sini ada yang begitu percaya dengan orang ini ya, atau beberapa orang ya, entah itu satu orang atau dua orang. Dan di sini aku merasakan energinya kuat, itu maskulin ya, apapun gendernya ya guys ya, tapi sepertinya itu kebanyakan gendernya cowok ya guys ya, yang mana kamu terlalu percaya sama cowok ini ya guys ya, padahal dia menusuk kamu dari belakang ini loh guys ya, ibarat kata dia berkhianat gitu ya, dia seolah-olah itu berteman sama kamu ya, kamu terkoneksi dengan dirinya, itu nggak pernah berpikiran negatif tentang dirinya ya, karena dia begitu baik sama kamu ya, kata-katanya begitu manis, begitu lembut ya guys ya, wajah yang dia tampilkan pun begitu mempesona ya guys ya, seolah-olah dia adalah kawan kamu, teman baik kamu ya, seolah-olah dia adalah orang yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Bahkan di sini ada dari dia atau mereka ini yang datang ke kamu itu ya, sepertinya itu sering sekali bawa oleh-oleh atau kayak ngasih kamu sesuatu gitu loh guys ya, sehingga itu membuat kamu merasa tersanjung
dan itu menambah nilai plus tentang dirinya ya. Jadi di mata kamu dia ini sepertinya orang yang baik-baik gitu loh guys ya. Bisa dikatakan juga orang yang sangat baik ya, terbilang baik gitu loh guys ya di mata kamu ya guys ya. Kamu nggak tahu di belakangnya kayak apa, tapi di depan kamu ya secara look, secara appearance ya, secara real yang terlihat ya, secara konkretnya gitu, yang nyata-nyatanya aja ya, dia tuh baik sama kamu ya. Sering ngasih sesuatu sama kamu ya, atau ketika terkoneksi dengan dirimu itu minimal dia pembawaannya tuh sangat ramah, lembut, nggak pernah kasar sama kamu gitu ya, sehingga kamu tuh kayak mudah percaya sama nih orang gitu loh guys ya. Nggak mungkin lah kalau dia ini adalah haters kamu, nggak mungkin lah kalau dia ini berkhianat, nggak mungkin lah kalau dia ini tukang bohong ya, padahal dia adalah seseorang yang sepertinya itu memiliki ilmu bunglon gitu loh guys ya. Bisa merubah warna pada saat dan waktu yang tepat ya, bisa mengubah warna sesuai lingkungan yang dia tempati gitu ya. Kamu tidak begitu mengenal baik dirinya ini ya, kamu hanya sekilas aja menilai orang ini gitu loh guys ya, karena kamu orangnya itu selalu positive thinking, nggak pernah negative thinking, berburuk sangka ya, kamu nggak mau gitu ya, sehingga hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak baik dari orang ini ketutup gitu loh guys ya, karena kamu selalu memandang yang baik-baiknya aja dengan orang ini. Mungkin kamu tidak terlalu mengenal orang ini ya, tapi nantinya itu kamu akan tahu sendiri gitu ya, karena semakin lama kamu terkoneksi dengan orang ini ya, itu semakin kebuka topengnya ya, semakin kamu bisa mengenali siapa dirinya ya, hingga kamu bisa mengidentifikasi ya bahwa dia adalah bagian daripada hatersmu sebenarnya ya, cuman dia kebanyakan acting atau kebanyakan drama gitu loh guys ya. Mungkin dia sudah terbiasa ya, kalau nggak ada drama, kalau nggak ada sandiwara, mungkin nggak seru. Kalau nggak ada drama, nggak ada sandiwara, mungkin dia nggak makan. Ya, mungkin dia bisa dibilang tuh bisa makan karena adanya drama atau sandiwara gitu loh guys ya. Mungkin dengan kata lain dia bekerja di tempat orang ya, nggak mau harus ngikutin atasannya atau ngikutin bosnya atau ngikutin orang banyak ya. Kalau nggak seperti itu dia mungkin akan kehilangan sesuatu. Nah, bisa jadi seperti itu ya, entah kehilangan pentacles ya, gaji ya, atau income dia, atau sesuatu yang menguntungkannya ya. Jadi mau nggak mau dia terpaksa untuk mengikutinya. Dan bisa juga ya, dia nggak kehilangan apapun dari apa yang dia lakukan ini, dia mengikuti hawa nafsunya saja. Mungkin dia menyimpan rasa iri hati sama kamu. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Cuman ini belum terbongkar ya. Mungkin kalaupun terbongkar ini pelan-pelan gitu ya, setengah-setengah atau seperempat bagian gitu loh guys ya. Baru nanti akhirnya total ketahuan juga ya. Sepandai-pandainya tupai melompat ya, itu akan jatuh juga. Sepandai-pandainya orang menyimpan kebusukan, itu juga akan kecium juga kan aromanya ya. Aroma kebusukannya. Nah, seperti itu. Di sini aku melihat orang yang sebetulnya itu adalah haters atau pembencimu ini ya, di belakang layar itu dia kompak loh guys ya, atau bekerja sama dengan yang lainnya ya, yang juga dia tahu bahwa mereka adalah haters atau pembenci kamu ya, yang mana mereka atau para pembencimu ini sudah blak-blakan gitu ya, membenci kamu, memusuhi kamu, dan ngajak orang-orang sekitar bergabung, bersekutu, berkomplot untuk menyerang dirimu ya. Dia sudah tahu itu ya, sebetulnya dia pun adalah bagian daripada mereka ini ya, cuman dia nggak mau nampak ya, nggak mau kelihatan jelas gitu loh guys ya, karena selain dia ini adalah seorang yang memiliki karakter suka berdrama atau bersandiwara ya, suka berperilaku seperti bunglon ya, dia ini juga orang yang cemen ya guys ya, bisa dibilang cemen gitu ya. Dia bukanlah orang yang bertanggung jawab ya, bahkan sebaliknya, dia suka lari daripada tanggung jawab. Dia hanya bisa berbuat tapi dia tidak mau pernah bertanggung jawab ya. Ya bisa dibilang pecundang juga sih ya. Orangnya ini selalu ingin mendapatkan keuntungan, jadi dia nggak peduli ya, mau benar kek, mau salah kek, kamu tuh mau benar kah, mau salah kah ya, para haters kamu itu mau benar kah, mau salah, dia nggak peduli ya, ora urus gitu ya, nggak peduli pokoknya ya. Yang penting apa keuntungan bagi dia ya, buat dia keuntungannya apa. Jadi dia bukan membela orang berdasarkan benar dan salahnya, tapi dia membela orang kalau ada sesuatu yang menguntungkan untuk dirinya. Nah, seperti itu. Dan sepertinya aku merasa bahwa para pembencimu yang membenci kamu ya, yang tidak menyukai kamu, itu sudah sepertinya memberi sesuatu kepada dirinya ya. Dan sepertinya orang ini ya
yang suka jadi bunglon ini ya, berperilaku bunglon, bertingkah bunglon terhadap dirimu ya, ini memang suka berwajah dua ya guys ya, suka bertopeng gitu loh guys ya, di depan lain di belakang lain ya. Di depan dia baik sama kamu, di belakang dia mencerca, memaki-maki, bahkan mencela dirimu ya. Di depan dia memuji kamu, di belakang dia kayak menghina, merendahkan, menyepelekan dirimu. Nah seperti itu ya. Kok bisa ya guys ya, ada orang yang kayak terbiasa gitu ya, depan lain belakang lain gitu, lain yang diucapkan lain yang ada di hati dan pikiran. Nah tapi memang ada sih real orang yang seperti itu iya, dan seperti itulah kelakuan para haters atau pembencimu ya. Dan sepertinya orang ini bermain di belakang layar ya, dia banyak sekali menghabiskan waktu untuk berpikir bagaimana caranya untuk membuat kamu terjebak ya guys ya, karena lagi-lagi di pikirannya itu hanyalah untung dan untung untuk kepentingannya pribadi atau secara personal. Jadi dia nggak peduli kelakuannya ini apakah merugikan orang lain, apakah merugikan dirimu, memberikan kerugian, dia nggak peduli. Yang penting dia untung gitu loh guys ya. Dia suka mengambil kesempatan dalam kesempitan ya. Dia pura-pura baik, dia pura-pura ngasih sesuatu sama kamu ya guys ya. Itu hanya jebakan dia saja ya. Dan dia pun kalau memberi sesuatu itu bukan yang mahal-mahal atau yang bernilai atau gimana, tidak ya, ala kadarnya aja gitu loh guys ya. Karena nggak mungkin dia memberi sesuatu yang kayak bernilai atau bagus gitu loh guys ya. Dia aja mau cari untung ya, gimana bisa dia memberikan sesuatu yang bagus-bagus gitu ya guys ya. Tapi kan itu semacam kayak penawaran yang tujuannya itu membuat hati kamu luluh, meleleh ya, melted gitu ya guys ya, agar kamu tuh jatuh percaya pada dirinya gitu loh guys ya, agar bisa membuat kamu itu percaya terhadap dirinya. Jadi dia harus mengambil hati kamu. Di sini sepertinya dia adalah orang yang ahli berstrategi ya. Itu kenapa dia sampai berkelakuan kayak bunglon gitu ya guys ya, untuk menjebak kamu gitu ya, biar kamu terperangkap, terjebak gitu ya, oleh rayuan mautnya, oleh gombalannya, oleh kata-katanya yang mengikat kamu, yang membuat kamu itu jadi sangat percaya terhadap dirinya, padahal dia memiliki rencana-rencana buat kamu di belakang bersama para hatersmu. Nah seperti itu ya guys ya. Sampai sini apakah ada di antara kalian yang resonate ya, atau kalian pernah bertemu dengan tipe orang yang seperti itu? Kalau kamu pernah bertemu dengan orang seperti itu ya, itu sudah red flag banget gitu loh ya guys ya. Kasih kamu semacam warning atau peringatan gitu ya, untuk berhati-hati, waspada dalam menghadapi orang yang seperti ini ya, orang yang bermuka dua ya guys ya. Karena orang yang bermuka dua ini bentar aja berubah, itu sesuai dengan lingkungannya ya, warna yang dia bawa atau dia tunjukkan itu sesuai dengan sikon, sesuai dengan circle-nya, atau sesuai dengan kondisi atau situasi yang terjadi pada saat itu ya. Dia bisa sekali berubah seketika gitu loh guys ya, tanpa izin tanpa kamu sadari ya, tanpa perintah atau tanpa terduga gitu loh guys ya. Dia kayak dadakan ya, pandai sekali dalam menyesuaikan diri ya. Itu kenapa ya jadi disebut kayak bertingkah seperti bunglon, karena dia berusaha untuk bisa menyamakan dirinya terhadap situasi atau kondisi tertentu ya, walaupun itu palsu gitu loh guys ya, walaupun itu fake ya, tidak benar-beneran gitu ya, bohong-bohongan ya. Tapi lagi-lagi ya, itu semua dia lakukan hanya untuk kepentingan dia sendiri. Yang penting lagi-lagi ada untung buat dirinya. Nah seperti itu. Aku merasa ya bahwa dia ini tahu ya bahwa kamu tuh sedang terbebani loh guys ya, tentang suatu persoalan, konflik atau perselisihan, permusuhan yang terjadi antara kamu dan para hatersmu ya, yang mana para hatersmu ini adalah orang-orang yang tidak menyukai kamu, orang-orang yang suka gibahin kamu, orang-orang yang suka omongin kamu, orang-orang yang suka menebar hoax tentang dirimu ya guys ya. Dia tahu kok kondisi kamu tuh berat ya, atau kondisi kamu tuh sulit ya, tidak baik-baik saja ya. Justru di situ dia, sorry to say ya guys ya, dia malah kayak merasa puas melihat kamu terbebani. Orang ini sepertinya merasa kayak senang gitu ngelihat kamu tuh terbebani ya dengan persoalan yang ada, dimusuhin banyak orang. Bukannya dia bersimpati dan berempati, tapi di depan kamu seolah-olah dia peduli ya, seolah-olah dia tuh sangat perhatian sama kamu gitu loh guys ya. Seolah-olah dia itu adalah teman terbaik kamu yang siap mendengarkan keluh kesahmu, tapi di belakang ya dia kayak senang, bahkan ada juga yang sampai ketawa gitu ngelihat kamu yang repot ya, dimusuhin orang, dibenci sama orang ya, diserang oleh orang gitu loh guys ya. Dia sebetulnya tahu semua situasi atau kondisi yang terjadi, tapi pura-pura tidak tahu. Nah seperti itu ya, itu cara dia bermain seperti itu loh guys ya. Dan ini seperti musuh dalam selimut nih, sangat berbahaya sekali ya.
Dan di sini aku merasa ya parahnya orang ini ya yang menjadi haters kamu, yang mana dia ini sebetulnya adalah haters tapi berpura-pura jadi fans ya. Parahnya dia ini ngompor-ngomporin orang-orang di belakang kamu, yang mana notabene orang-orang itu adalah hatersnya kamu atau para pembencimu ya. Dia ternyata yang ngompor-ngomporin loh guys ya. Dia yang kayak panas-panasin, bahkan ada juga dari dia ini yang kasih informasi ya kepada haters atau para pembencimu, sehingga para haters kamu ini tahu gitu loh guys ya, informasi terupdate tentang dirimu. Nah, kamu kan bingung loh, tahu dari mana nih para haters kalau aku lagi ini, kalau aku beli itu, kalau aku tuh lagi dalam masalah, kalau aku tuh begini begitu, tahu dari mana? Ternyata ya iyalah tahu gitu ya guys ya. Dia yang sering terkoneksi dengan dirimu, dia yang sok perhatian, dia yang sok peduli sama kamu ini ya. Di belakang itu berubah menjadi seseorang yang memberikan informasi detail tentang dirimu. Itu kenapa? Berhati-hatilah kamu dalam berbagi informasi ya. Tidak boleh berbagi informasi tentang hal yang bersifat personal mengenai dirimu kepada sembarang orang ya guys ya. Karena efeknya itu bisa fatal ya. Kalau bisa dipercaya ya mending gitu loh guys ya. Kalau enggak, kalau berkhianat ya. Apalagi kalau bunglon seperti ini ya guys ya, musuh dalam selimut ya. Ini sewaktu-waktu bisa mengejutkan dirimu juga nanti ya guys ya. Gak pernah menyangka, gak pernah menduga dia juga ikut terlibat. Ternyata para pembencimu ini bekerja sama untuk menghancurkanmu. Nah, seperti itu. Lalu di sini aku juga merasa bahwa orang yang sok baik, sok perhatian, sok peduli sama kamu ini ya, sebetulnya dia memiliki energi devil yang sangat kuat ya guys ya, dikonfirmasi oleh the devil ya guys ya. Itu kenapa dia pandai sekali merubah diri ya, tanpa kayak nggak punya perasaan gitu loh guys ya, tanpa ada rasa kasihan, iba ya. Itu kenapa dia begitu tega ya, karena dia sudah diselimuti hawa nafsu ya, mungkin hawa nafsu keserakahan, rasa iri dengki ya, dan ingin berkuasa atas sesuatu gitu loh guys ya. Makanya di sini dia tanpa ampun ya, mungkin membongkar cerita tentang kamu, atau dia ngompor-ngomporin orang di belakang, manas-manasin orang di belakang biar orang-orang tuh pada maju memusuhi kamu, membenci kamu ya, dan menyerang dirimu ya, padahal di belakang itu dia orangnya gitu loh guys ya, yang kayak memberikan semacam imunisi ya, atau semacam informasi yang bisa dijadikan haters ini senjata untuk melawan dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan itu kenapa kamu di sini ya diserang berbagai arah oleh orang-orang yang notabene itu haters kamu atau pembenci kamu gitu loh guys ya. Dan di sini aku merasa ada di antara kamu yang sudah tahu gitu ya guys ya, sudah tahu bahwa orang ini juga terlibat gitu ya guys ya. Ada di antara kamu yang rada shock, terkejut ya, nggak nyangka aja gitu loh guys ya. Orang yang selama ini kamu percaya ya, orang yang selama ini terkoneksi dengan baik dengan dirimu, ternyata mengkhianati kamu gitu loh guys ya. Kamu nggak pernah menyangka ya guys ya. Dan parahnya ya, kamu tahu bahwa orang-orang yang membenci kamu ya, para pembencimu ini, ternyata itu bekerja sama dengan dirinya untuk menghancurkan dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan aku merasa bahwa di antara kamu ini pun ada yang sudah bersiap-siap untuk melakukan perlawanan ya, tidak membiarkan orang-orang itu semena-mena ya, berlaku sewenang-wenang terhadap kamu ya. Kamu di sini siap siaga untuk membentengi diri kamu dan memproteksi dirimu serta orang-orang terkasih kamu agar tidak terkontaminasi dengan energi negatifnya mereka ya, karena energi negatif mereka itu begitu besar ya guys ya. Karena para haters itu ngumpul gitu ya, otomatis energinya kan bertambah ya guys ya. Berapa banyak para haters itu gabung ya di suatu komunitas tertentu atau membentuk suatu geng pasukan ya, sebesar itu pula ya energi negatif yang terkumpul gitu loh guys ya. Karena mereka ini sama-sama membawa energi kebencian ya, memiliki satu tujuan ya, yaitu untuk menghancurkan dirimu, untuk bisa membuat kamu berada di dalam situasi yang sulit ya, karena sama-sama tidak menyukai dirimu. Walaupun sebetulnya mereka satu geng ini ya, satu komplotan ini belum tentu mereka tuh selalu klik gitu loh guys ya. Mereka juga berbeda pendapat, mereka juga ada yang tidak saling suka, tapi berhubung kamu yang menjadi incaran utamanya atau target utama yang mereka benci, makanya mereka di sini berusaha sebaik mungkin untuk memaklumi kelakuan masing-masing yang tidak saling suka gitu loh guys ya, agar apa yang mereka rencanakan itu bisa berhasil untuk bisa menghancurkan seseorang yang menjadi targetnya. Nah, seperti itu ya guys ya.
Wow, oke. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. And di sini yang strong energinya itu ada yang berasal dari zodiak Gemini, Aries, and Capricorn. Oke. Well guys, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Alright, what is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada welcoming happiness. Divine love is manifesting in me, through me, and around me. It attracts all that I need for the benefits of my soul. As I work to increase my inner light, I evolve into an emanations of love and joy. Today I reap and welcome the happiness and beauty of all that I have sung. Di sini pesannya buat kamu ya. Kamu tak perlu bersedih, tak perlu berkecil hati, dan jangan patah arang ya ketika kamu mengetahui bahwa ada seseorang atau salah satu atau beberapa orang yang berkhianat sama kamu, yang ngaku-ngaku sebagai fans kamu atau sebagai seseorang yang mendukung kamu, ternyata mereka berkhianat dan sebetulnya mereka atau dia adalah pembencimu ya guys ya. Kamu nggak perlu bersedih ya guys ya, sebab itu semata-mata hanyalah bagian daripada ujian untuk menguji kesabaran kamu. Dan di sini kamu harus bersiap diri ya untuk menyambut kebahagiaan, karena kebahagiaan akan tiba di dalam kehidupanmu ketika kamu sudah menyelesaikan fase sulit di dalam kehidupanmu atau kamu mampu melewati fase ujian atau cobaan hidupmu ini ya guys ya. Di sini ya manifestasi kamu satu persatu itu kemungkinan berpotensi untuk bisa terwujud ya guys ya, apapun manifestasi kamu ya. Kamu ingin bermanifestasi untuk bisa beli ini, beli itu ya, itu bisa benar-benar kejadian ya, terwujud gitu loh guys ya. Yang penting pikiran kamu mesti selalu positif ya, tentang dirimu, tentang kehidupan kamu ya. Selalu kamu mesti bisa untuk memberikan kata-kata yang baik untuk dirimu dan untuk kehidupanmu ya. Itu adalah bagian daripada manifestasi kamu ya guys ya. Hal-hal yang baik-baik semakin kamu manifestasikan itu semakin mendekati kenyataan untuk bisa terwujud menjadi realita. Nah, seperti itu ya guys ya. Kalau kamu bisa berbahagia dengan diri sendiri dan merasakan kebahagiaan itu, maka kebahagiaan yang kamu tampilkan atau kebahagiaan yang kamu tunjukkan untuk dirimu dan untuk orang-orang sekitarmu ya, itu akan menarik hal-hal yang baik yang kamu butuhkan di dalam kehidupanmu dan akan memberikan keuntungan bagi dirimu dan perkembangan jiwamu ya guys ya. Jadi di sini kamu perlu memberikan treatment yang baik ya, perawatan untuk diri sendiri terutama dari segi mental dan jiwa ya guys ya, agar selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari alam semesta. Oleh karena itu banyak berbuat kebaikan dan selalu berpikir positif ya, positive thinking for everything. Dan di sini selama kamu mau mengusahakan sesuatu ya, maka itu akan selalu menghasilkan atau memberikan hasil ya, sehingga itu berpotensi untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupan kamu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kamu di sini perlu bisa membuat keceriaan, kegembiraan dan sukacita di dalam kehidupanmu. Dengan kamu bisa menciptakan hal-hal yang membahagiakan atau menggembirakan, maka itu bisa menarik hal-hal baik itu datang ke dalam kehidupanmu ya guys ya, dan kamu bisa menggapai atau mencapai sesuatu yang kamu inginkan di dalam hidupmu. Manifestasimu pun bisa terwujud dengan mudah ya. Semakin kamu bisa berbahagia dengan diri sendiri dan kehidupanmu, maka semakin kamu bisa berpotensi untuk mencapai suatu pencapaian dan mewujudkan setiap impian atau cita-cita yang ingin kamu wujudkan di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Pater ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading-reading berikutnya guys. See ya.